A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Pemirsa Safina TV yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang mengapa Al-Husain alaihissalam menjadi inspirasi bagi kebangkitan manusia dalam menentang kezaliman. Sesungguhnya tujuan asas dari diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk merealisasikan keadilan bagi manusia. Dan keadilan itu tidak akan terwujud dalam bentuk mukjizat. Seandainya itu memang dalam bentuk mukjizat, maka tidak perlu Allah mengutus repot-repot mengutus para nabi dan rasul dan para wasi setelah mereka untuk mewujudkan keadilan tersebut. Keadilan itu harus terwujud di atas atau oleh kesadaran masyarakat sendiri. Bahkan di akhir zaman kelak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang figur maksum dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mewujudkan keadilan secara total, memenuhi bumi ini dengan keadilan secara total, yaitu Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Kita mengetahui bahwa para rasul dan para nabi mereka diutus untuk menegakkan keadilan hanya dalam bentuk lokal. Bahkan Rasulullah SAW belum mewujudkan keadilan dalam bentuk yang menyeluruh seluruh dunia, tapi di kalangan kaum muslimin yang berada di Mekah dan Madinah kala itu. Imam Mahdi ajjalallahu farajahu syarif yang akan mewujudkan keadilan ilahi bagi seluruh dunia, seluruh manusia, tapi bukan dengan bentuk mukjizat dari Allah SWT, tapi dengan kesadaran manusia itu sendiri untuk mewujudkannya. Lalu kapan kesadaran itu terwujud? Sejarah menjelaskan bahwasanya setelah, bahkan sesaat setelah Rasulullah SAW wafat, disebutkan oleh sejarah, masyarakat muslimin kala itu sudah mulai menjauh atau mulai tidak sesuai apa yang mereka lakukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antar mereka saling bunuh, antar mereka saling perang, bahkan dalam hal-hal yang lebih khusus lagi, mereka juga berselisih. Kemudian muncullah satu gerakan yang ini lebih spesial, yang belum ada gerakan seperti ini sebelumnya. Bahkan pergerakan para nabi dan para rasul, juga para wasi, termasuk Imam Ali dan Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, yaitu pergerakan Imam Husain alaihissalam. Ada satu unsur yang sangat spesial di sini. Bukan hanya unsur logis, tapi Imam Husain memasukkan sebuah unsur atifi, unsur emosional. Ini yang akan membuat mengapa masyarakat atau masyarakat dunia lebih perlu menelaah lagi sejarah tentang Asyura dan Karbala. Karena dari sisi atifiyah atau emosional ini, manusia lebih mudah untuk menerima dan lebih mudah untuk turut merasakan kepedihan orang lain. Ada pendekatan-pendekatan yang kadang bersifat logis, akli, rasional. Bahkan ajaran Islam itu sangat rasional. Tapi siapa yang mau menerima Islam yang secara rasional itu? Kita lihat sebagian sahabat atau mungkin sebagian orang Arab kala itu mau menerima Islam.
secara logis. Tapi ketika orang memberi pendekatan secara emosional, secara atifah, secara wujudan, secara sesuatu yang bersifat emosional, maka jangkauannya, cakupannya lebih luas. Makanya kita sering melihat bahwasanya ketika acara Asyura atau Arba'in yang mendatangi majelis-majelis Imam Husain alaihissalam bukan hanya dari kalangan Syiah, juga bukan dari kalangan muslimin, bahkan dari kalangan non-muslim juga turut merasakan kepedihan dan kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Mengapa demikian? Karena memang yang lebih mendekatkan manusia, yang lebih membuat manusia itu merasa turut merasakan penderitaan orang lain adalah ketika berhubungan dengan emosional. Inilah pergerakan Imam Husain alaihissalam ini dapat menjadi acuan dan contoh serta tauladan dan inspirasi bagi manusia untuk memulai kebangkitan. Kita tahu bahwasanya memang ada jangka waktu yang sangat panjang untuk mendewasakan masyarakat. Masyarakat dikala Rasulullah, bahkan dikala Rasulullah masih hidup, apalagi setelah Rasulullah wafat, masyarakat belum sangat dewasa dalam memahami agama ini. Seperti tadi saya jelaskan bahwasanya ada banyak peperangan pasca meninggalnya Rasulullah SAW antara kaum muslimin. Itu menunjukkan bahwasanya memang mereka belum begitu sadar, belum begitu memahami secara total bagaimana Islam yang diajarkan atau dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menganggap pujian Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kepada Imam Hasan dan Imam Husain, kepada ahli bait beliau alaihissalam itu hanya sebatas quote atau kata-kata bijak yang hanya perlu pujian hanya. Oh, ini mungkin karena Rasulullah melihat ini putrinya, putri tunggalnya, putri semata wayangnya, maka beliau memujinya. Atau beliau memuji Imam Ali sebagai seorang yang muslim biasa, sebatas quote. Tidak ada unsur hidayah yang difahami dari kalamnya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwasanya manusia kala itu atau muslimin kala itu memang belum dewasa atau belum sadar dalam memahami ajaran murni Rasulullah SAW. Kapan itu akan terwujud? Bertahap. Fatrah atau jangka waktu itu mungkin sangat panjang. Bayangkan mulai dari Nabi Nuh dan dari nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang kesadaran penghambaan kepada Allah SWT. Tapi tidak banyak yang menyahuti atau menerima ajakan dan dakwah para nabi dan rasul tersebut. Bahkan ketika dijelaskan secara logis, tidak banyak yang masih mau menerima ajaran mereka. Namun ketika diberi pendekatan secara emosional, barulah mulai meluas kesadaran dan kepekaan kaum muslimin atau para masyarakat dalam memahami atau pentingnya keadilan, diwujudkan keadilan ilahi di dalam muka bumi ini. Itu yang pertama. Unsur yang pertama adalah unsur bahwasanya harus ada pendekatan emosional. Kemudian yang kedua adalah harus adanya konun atau undang-undang yang disepakati oleh seluruh manusia agar mereka tunduk pada undang-undang tersebut. Nah, kita meyakini bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran Allah SWT adalah ajaran yang mencakup seluruh manusia. Ajaran yang dapat menjawab seluruh persoalan kehidupan manusia. Maka ajaran ini perlu dikumandangkan, perlu disebarkan secara luas. Adapun unsur yang ketiga adalah harus adanya seseorang yang mampu menerapkan ajaran ini secara leluasa. Kenapa kok unsur yang ketiga ini perlu? Karena memang ketika ada
manusia yang berkuasa dan dia tidak memiliki ma'rifah ketuhanan atau pengetahuan ketuhanan yang atau sadar berketuhanan, maka dia akan dengan mudah untuk melanggar batas-batas hukum ketika itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kita lihat bahwasanya Fir'aun atau Yazid laknatullah alaihim, itu mereka adalah orang-orang yang berkuasa namun tidak punya iman, tidak punya batasan atau garis merah yang bisa membendung mereka. Akhirnya mereka ketika sesuatu itu bertentangan dengan keinginan mereka, dengan mudah mereka melanggarnya. Maka dari itu butuh satu pemimpin. Yang pertama, dia itu bisa menjelaskan secara emosional. Yang kedua, tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia berkuasa. Tapi ini semua tidak akan terwujud, keadilan ilahi tidak akan terwujud dengan ini ketika manusia masih belum sadar. Kita baca sejarah bahwasanya bisa saja Imam Husain alaihissalam, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mewujudkan keadilannya itu di kalangan manusia dengan mukjizat, sebuah i'jaz atau mukjizat, maka tidak perlu repot-repot para Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, juga para wasi. Bahkan Imam Husain, ketika Imam Hasan setelah syahid, Imam Husain berkuasa 10 tahun. Imam Husain menjadi khalifah itu 10 tahun di Madinah. Bisa saja Imam Husain menjelaskan apapun di sana. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Ini butuh, ajaran ini butuh realisasi, butuh aktualisasi. Yang bisa mengaktualkan ajaran ini adalah saat itu dan setiap saat adalah para maksum alaihissalam. Dan ketika sampai kepada Imam Husain alaihissalam, ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya ada unsur istimewa di dalam pergerakan Imam Husain, yaitu unsur atifi, unsur emosional. Imam Husain ketika ingin menunjukkan kepada masyarakat, ketika berhubungan dengan mabda, berhubungan dengan prinsip kebenaran, segala sesuatu tidak ada artinya. Imam Husain alaihissalam membawa seluruh keluarganya, sahabat-sahabat dekatnya. Keluarga Imam Husain mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan itu dikorbankan semuanya demi prinsip yang agung ini. Dari situ manusia dapat belajar bahwasanya memang prinsip harus ditegakkan dan prinsip harus dijaga dengan cara apapun. Walaupun dengan mengorbankan hal-hal yang menurut manusia itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga. Prinsip kebenaran lebih berharga dari segala. Inilah yang ingin dimunculkan oleh Imam Husain alaihissalam. Kemudian kita bicara tadi soal kesadaran masyarakat. Bisa saja kan Allah mewujudkan keadilan ilahinya melalui mukjizat, kun fayakun. Tapi itu tidak diinginkan oleh hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah ingin bahwasanya keadilan ini muncul dari kesadaran manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Kami telah mengutus para rasul dengan bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab, liyaquman nasu bil qist, agar manusia yang mewujudkan keadilan. Jadi selama masyarakat ini tidak punya kesadaran dalam memahami pentingnya keadilan sosial, keadilan bermasyarakat, keadilan sebagai manusia, keadilan ketika hidup di dalam dunia ini, maka selama itu juga keadilan itu yang secara total tidak akan terwujud. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Imam Mahdi ajallahu ta'ala farujah syarif tidak akan muncul selama manusia belum merasakan atau belum menyadari betapa pentingnya keadilan tersebut. Maka dari itu, kapan Imam Mahdi muncul? Bukan ketika manusia
atau ketika Imam Mahdi muncul baru mewujudkan keadilan, tidak. Tapi kesadaran akan pentingnya keadilan itu harus tertanam pada setiap diri manusia. Baru setelah itu Imam Mahdi muncul untuk merealisasikan keadilan dalam manusia. Disinilah Imam Husain alaihissalam harus menjadi inspirasi dan tauladan dalam setiap pergerakan untuk mewujudkan keadilan bagi manusia dalam menentang kezaliman. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.